Aduh, Nona. Jangan sekali-kali dilakukan. Tang Bao. Yang Mulia di Zhang. Yang Mulia. Yang Mulia, akhirnya Anda datang juga. Tang Bao. Kamu mengganggu Raja Yama lagi. Di dalam kitab takdir, segala hal di dunia ini, bagaimana bisa dicoret-coret sesuka hati? Guru. Yang tertulis di kitab takdir, itu tidak benar. Orang baik hidupnya terlalu singkat, sedangkan orang jahat malah hidup terlalu lama. Ini tidak adil. Segala hal di dunia ini, lahir, tua, sakit, dan mati, semuanya sudah digariskan. Kamu mencoret-coret kitab takdir, mengacaukan ketertiban dunia fana. Jadi kamu harus dihukum. Guru, aku tidak akan mengubahnya lagi. Nanti kusuruh orang lain saja yang mengubahnya. Dasar nakal. Sepertinya aku harus mengirimmu ke dunia manusia untuk belajar, mengumpulkan amal kebajikan, agar bisa segera mencapai pencerahan. Perempuan sialan, serahkan anak itu padaku. Ibu mertua, ibu kan nenek kandung Tang Bao. Bagaimana bisa ibu tega menjualnya kepada putra Tuan Zhao sebagai pengantin penolak bala? Putranya kan sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Cui. Anak pembawa sial ini, toh, dia juga tidak akan bertahan hidup lama. Jika kita menjualnya kepada Tuan Zhao, kita masih bisa menukarnya dengan bahan makanan. Keluarga kita pun bisa makan kenyang. Kalau dia mati, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah aku sudah berada di dunia manusia? Ayah Tang Bao gugur di medan perang. Uang santunan dari kerajaan, malah kalian rampas, sampai-sampai membuat Tang Bao hampir mati kelaparan. Sekarang, kalian tidak hanya ingin menjual Tang Bao, tapi juga mau merebut rumah kami. Apakah kalian tidak takut membuat arwah ayahnya di atas sana tidak tenang? Asal kamu tahu ya, bahkan jika dia merangkak keluar dari neraka sekalipun, dia tetaplah adikku. Dia harus tetap menghormatiku. Sementara kamu, cuma seorang ibu tiri. Kamu dan bocah-bocah ini, dengan keluarga Jiang, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Memangnya apa hakmu? Ikut campur urusan keluarga Jiang. Lepaskan, Tang Bao. Jangan rebut adikku. Lepaskan dia. Ibu. Bahkan jika hari ini ibu memakiku sebagai anak durhaka, aku tetap tidak akan membiarkan ibu menjual Tang Bao. Berani-beraninya kalian menindas ibuku. Biar ku beri kalian pelajaran. Hachi. Aduh, aduh, aduh. Tang Bao, Tang Bao. Anak kesayangan ibu, sepertinya dia adalah ibuku di dunia fana ini. Di dalam pelukan ibu, terasa sangat hangat. Aduh, aduh, aduh. Cepat, cepat, cepat. Aduh, sakit, sakit, sakit. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tang Bao, aduh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalian. Kau perempuan kurang ajar. Cepat serahkan anak perempuan itu. Jangan harap, perempuan ini, dasar perempuan aduh. Sungguh tidak tahu diuntung. Hentikan. Sulung Jiang. Kalian sekeluarga, menindas janda dan anak yatim. Apa kalian tidak tahu malu? Aduh. Paman Wang, kejadiannya bukan seperti itu. Aduh. Kepala desa, Anda salah paham. Bukan kami yang menindasnya, tapi perempuan jalang ini, yang benar-benar sangat kejam. Dia bahkan berniat menjual cucu perempuan kecilku. Kami datang ke sini justru untuk menghentikannya. Apa benar begitu? Kau bohong. Jelas-jelas kalian yang mau menjual Tang Bao kepada Tuan Zhao, sebagai tumbal kesembuhan putranya yang penyakitan itu. Aduh, kepala desa, saya ini nenek kandung Tang Bao. Mana mungkin saya tega menjual cucu kandung saya sendiri. Si Liu ini hanyalah ibu tiri yang dinikahi putra saya. Ketiga anak putra saya dengannya sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Aduh. Putra ketigaku yang malang, dia gugur di medan perang demi negara, tapi darah dagingnya malah harus menderita akibat kekejaman wanita iblis ini. Sungguh kejam sekali, karena bukan anaknya sendiri. Dia memperlakukan mereka seperti ini. Aku lihat. Biasanya dia juga, sok baik sekali tampangnya. Siapa sangka, hatinya sekejam ini. Betul sekali. Mana ada si ibu tiri yang baik, kalau bukan anak kandung sendiri. Siapa yang bakal sayang? Kasihan si Jiang Laosan.
harus mendapatkan istri yang berhati sekejam ular ini. San Niang, apa kamu benar-benar ingin menjual Tang Bao? Aku tidak melakukannya. Mereka yang berbohong. Aduh. Lihatlah. Coba kalian lihat. Aduh. Lihat. Coba lihat sendiri. Aduh. Coba lihat ini. Aduh. Aku hampir saja tewas oleh perempuan kejam ini. Dipukuli sampai mati. Ada apa ini? Kepala desa. Aku tidak memukulnya. Liu San Niang, biasanya kamu kelihatan begitu lembut dan santun. Siapa sangka kamu bisa sekejam ini? Tang Bao baru berusia 5 tahun. Mereka yang berbohong. Berani-beraninya menindas aku dan ibuku. Awas, rasakan akibatnya nanti. Tang Bao, apa yang kamu katakan? Mereka yang mau menjualku, bukan ibuku. Hentikan, Tang Bao. Kamu pasti sudah linglung karena kelaparan. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Memang kalian orang-orang jahat ini yang mau menjualku. Kalian juga memukuli ibuku dan memukuli kakakku. Pak Lurah. Si Tang Bao ini pasti sudah linglung karena kelaparan. Pasti dia linglung karena kelaparan. Ucapan dari anak kecil sama sekali tidak boleh dianggap serius. Yang kukatakan ini benar. Aku berani bersumpah demi langit. Jika aku berbohong, biar aku disambar petir bertubi-tubi. Biar Dewa Langit menyambarku sampai mati. Kalian berani tidak? Kalau Dewa Langit memang seadil itu. Memangnya masih ada orang jahat di dunia ini? Dasar bocah ingusan. Kalau bersumpah demi langit memang mempan. Mana ada orang yang berani berbuat jahat. Bersumpah, siapa takut? Lagi pula, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Dewa Langit tidak mungkin menyambar kami. Kami bersumpah demi langit. Jika yang kami katakan bohong, Biar kami disambar petir bertubi-tubi. Tang Bao. Lihat sendiri, kan? Kami tidak berbohong, kan? Dewa Langit. Hanya akan menyambar orang jahat. Mana mungkin dia menyambar kami? Keluarga Jiang mereka benar-benar disambar petir. Kalau begitu, semua ucapan mereka tadi bohong. Mana mungkin Dewa Langit salah menyambar orang. Sudah kuduga, memang keluarga Jiang yang bersalah. Biasanya mereka memperlakukan keluarga San Niang Liu dengan sangat kejam. Ternyata mereka memang berniat menjual cucu kandung sendiri demi ditukar makanan. Ya ampun, tega sekali mereka melakukan hal sekeji itu. Memang pantas mereka disambar petir. Ini pasti suamiku. Pasti suamiku di atas sana. Sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan mereka. Keluarga Jiang merampas jatah makanan santunanmu. Hampir membuat Tang Bao mati kelaparan. Bahkan mereka tega ingin menjualnya. Suamiku. Ibu. Suamimu itu mungkin sudah lama bereinkarnasi. Ini aku, Tang Bao, yang sedang membasmi kejahatan. Aduh. Putra ketigaku, ibu tidak punya niat buruk seperti itu. Ini semua ide dari kakak tertuamu. Ibu salah. Nah, putra ketiga, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua ide ibu. Kalau mau menyambar, sambar saja dia. Sambar dia. Cepat pergi. San Niang. Jika di kemudian hari keluarga Jiang mempersulitmu lagi, datang saja dan beritahu aku. Aku yang akan membelamu. Ibu jangan takut, Tang Bao akan melindungimu. Aku juga akan melindungi ibu. Aku juga. Tang Bao, maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Ibu baru tahu setelah kamu pingsan. Ibu. Aku tidak lapar. Da Bao, pergi dan sembelihlah ayam jantan itu, untuk memulihkan kesehatan Tang Bao. Ibu, bukankah sebelumnya ibu bilang, kita harus menabung untuk membeli ayam betina, supaya ayam jantan itu bisa kawin dan punya anak ayam, nanti. Setelah ibu punya uang lagi, kita beli lagi. Ibu membesarkan kami bertiga, sungguh sangat melelahkan. Aku harus membantunya. Ibu, ayam jantan kita bertelur. Apa?
Ayam jantannya bertelur. Iya, ayam jantannya masih terus bertelur. Ibu, cepat ke sini. Ibu, lihat ini. Wah, ternyata benar-benar ayam jantan. Wah, ayam jantan ini benar-benar bertelur. Telurnya banyak sekali. Ya Tuhan, ini pasti berkat perlindungan mendiang ayah. Ah, cepat, cepat kumpulkan telur dan berasnya. Ambil semuanya. Nanti malam, ibu akan masakkan makanan yang enak untuk kalian. Aduh, hei, sulung, menantuku. Di mana beras di gentong kita? Beras santunan si anak ketiga yang baru kita ambil beberapa hari lalu. Jatah beras santunan itu. Padahal gentongnya penuh sekali. Ibu, aduh, telur yang ditelurkan ayam betina beberapa hari lalu juga hilang. Ya ampun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu tidak apa-apa. Ibu. Ayo makan, makan yang banyak. Ayam jantan kita bertelur lebih dari 100 butir. Cukup untuk membuat kalian makan sepuasnya. Tang Bao, makan yang banyak, ya. Ibu dan kakak-kakakmu bukanlah orang yang berumur pendek. Mana mungkin kami mati secepat itu? Biar kulihat apa yang sebenarnya terjadi. Segala sesuatu di semesta ini, hidup, mati, tua, dan sakit, semuanya sudah digariskan oleh takdir. Kau berani mengubah isi buku takdir, dan mengacaukan tatanan dunia manusia. Ternyata semua ini karena aku. Aku sudah mengubah nasib ibu, dan takdir kakak-kakakku. Aku harus melindungi mereka semua. Tang Bao. Ibu mau pergi bekerja dulu, ya, di rumah yang penurut, dengarkan kata kakakmu, jangan berkeliaran kemana-mana, ya. Ibu tidak boleh pergi. Tang Bao, ibu kan cuma mau pergi bekerja, kamu harus penurut dan dengarkan kata kakakmu, ibu cuma sebentar kok, nanti langsung pulang, ya, jangan pergi, jangan pergi. Tang Bao tidak mau ibu pergi. Tang Bao harus penurut. Ibu akan segera kembali. Nanti ibu bawakan buah hutan yang manis untuk Tang Bao. Mau, kan? Aduh perutku sakit sekali. Ah. Tang Bao, kamu kenapa? Perutku sakit. Ibu, jangan pergi. Kenapa tiba-tiba sakit perut? Apa kamu salah makan sesuatu? Biar ibu panggilkan tabib untukmu. Ibu. Ibu jangan pergi. Temani Tang Bao saja di sini. Nanti Tang Bao pasti akan sembuh. Baik. Baik, ibu tidak akan pergi. Ibu akan menemani Tang Bao di sini. Ibu, cepat ke sini. Bao mau mati. Bao, kamu kenapa? Bao baru saja makan telur. Dia pasti tersedak telur itu. Kalau tidak segera dimuntahkan, dia bisa mati. Muntahkan. Bao, cepat muntahkan. Muntahkan. Cepat muntahkan. Ayo, keluarkan. Sudah tidak apa-apa sekarang. Tang Bao, kali ini semua berkat bantuanmu. Tang Bao, kamu hebat sekali. Malapetaka maut ibu dan kakak-kakak sudah tiba. Hanya dengan menemukan orang yang memiliki keberuntungan besar dan menikah dengan ibu, barulah malapetaka maut ini bisa ditangkal dengan keberuntungannya. Tapi, di mana aku harus mencari orang yang memiliki keberuntungan besar itu? Ah, aku tahu, Lewat sini, lewat sini. Iya. Aduh, Tang Bao, kan ibu sudah bilang biar ibu pergi sendiri. Tapi kamu malah memaksa ikut. Kalau tidak ada aku, bagaimana ibu bisa menemukan suami yang baik? Bicara sembarangan lagi. Tuan.
Dia adalah suaminya ibu. Apa katamu, ibu? Cepat selamatkan dia. Baiklah. Tang Bao, siapa dia? Dia suaminya ibu. Tang Bao, jangan asal bicara, nanti ibu pukul pantatmu. Ya, aku tidak asal bicara, kok. Di mana ini? Oh, ini rumah saya. Saya melihat Tuan terluka dan pingsan di tepi sungai. Jadi saya menyelamatkan dan membawa Tuan ke sini. Terima kasih banyak. Tuan terluka, sudah seharusnya saya menolong. Hanya saja, saya hidup bersama 3 anak. Jadi tidak bisa membiarkan Tuan menginap. Kota terdekat ada di sebelah pekarangan rumah kami. Bagaimana kalau Tuan muda pergi ke kota untuk mencari tabib yang hebat? Kebaikan besar Nona karena telah menyelamatkan nyawaku. Pasti akan kubalas kelak. Aduh, ibu, dia ini kan calon suami idamanmu. Bagaimana bisa kamu mengusirnya? Tuan muda, ibu. Luka-lukanya sangat parah. Sekarang dia tidak mungkin bisa pergi. Kalau begitu, tunggulah sampai dia agak mendingan. Baru dia boleh pergi. Ayo, bantu dia berbaring di tempat tidur. Hari ini aku terlalu banyak menggunakan kekuatan sihir. Lelah sekali. Aneh sekali. Luka-lukaku ternyata sudah jauh membaik. Hormat kami, Yang Mulia. Hamba terlambat datang untuk menyelamatkan Anda. Mohon ampuni hamba, Yang Mulia. Ini bukan salah kalian. Yang Mulia, Anda berada di luar sendirian. Sungguh sangat berbahaya. Mohon ikutlah dengan hamba kembali ke istana. Aku sudah membongkar rencana licik penasihat agung. Tapi aku belum punya bukti. Kembali ke kediaman sekarang justru sangat berbahaya. Kalian tidak usah memedulikanku. Kembalilah dulu. Begitu aku menemukan kesempatan yang tepat, aku pasti akan kembali sendiri. Yang Mulia, ini adalah barang yang di perjalanan tadi. Hamba temukan, lencana milik Yang Mulia. Pengurus Kian, lewat sini, tepat di depan sana. Sebentar lagi sampai. Hari ini, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan anak itu. Aduh, pengurus Kian. Wanita itu sangat galak, tidak mudah dihadapi. Kalau dia tidak mau menyerahkan anak itu, berani menyinggung tuan besarku, akan kuhancurkan tulang-tulang tuamu itu. Pengurus Kian, bukannya saya tidak mau, tapi San Yang Liu itu, perempuan itu, benar-benar keterlaluan dan semena-mena. Tidak berguna. Menghadapi seorang janda saja tidak becus, jika dia masih berani menghalangi. Bahkan jika aku harus memukulinya sampai mati, apa salahnya? Tuan besarku, dekat dengan hakim daerah. Membunuh satu orang pun. Memangnya kenapa? Pengawal, dobrak pintunya, baik. Kalian masih belum menyerah juga.
Biar ku beritahu ya. Aku sudah menerima uang dari Tuan Zhao, sebesar 100 ikat koin. Bagaimanapun juga, Tang Bao harus diserahkan kepada keluarga Zhao. Anak manis, berhenti. Memangnya aku mengizinkanmu pergi? Serahkan Tang Bao. Dabao dan Erbao, biar aku dan pamannya yang mengasuh. Kamu masih muda, masih bisa menikah lagi. Untuk apa kamu terus bertahan? Bersama ketiga anak ini, lagi pula. Mereka bahkan bukan anak kandungmu. Ibu jangan pergi. Aku bisa bekerja. Ibu tidak perlu menghidupiku. Ibu, aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak mau ikut mereka. Dasar tidak tahu diuntung. Kalian ingin membawa pergi anak-anakku. Langkahi dulu mayatku. Kau cari mati. Hanya seorang perempuan, berani-beraninya mengacaukan urusan tuan kami. Sepertinya kau tidak tahu bagaimana cara mengejar kata mati. Liu Sanyang. Hari ini, kau pikir kau masih bisa melindungi bocah pembawa sial itu? Ahahaha. Jika kalian berani membawa pergi anakku, aku akan melaporkan kalian ke pejabat pemerintah. Bunuh saja aku jika kalian berani. Biar ku beritahu, Tuan Zhao punya hubungan yang sangat dekat dengan hakim wilayah. Membunuh wanita sepertimu yang tidak berbakti pada mertua sendiri, itu sama saja dengan menyingkirkan hama masyarakat. Kalianlah hama yang sebenarnya. Hanya demi 100 guan, tanpa berkedip sedikit pun. Tega-teganya kalian menjual cucu kandung sendiri. Dasar perempuan, hari ini, pengurus Kian ada di sini. Bahkan jika dewa dari langit turun sekalipun, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Dua bocah keparat ini, demi wanita ini, kalian berani menggigit paman kandung kalian sendiri. Kalian benar-benar sudah tidak tahu aturan. Cepat, bawa anak itu pergi. Jangan masuk, kau perempuan sialan. Cari mati. Hentikan. Kau. Siapa kau? Siapa aku? Kau tidak pantas mengetahuinya. Hahaha. Berani-beraninya kau, Liu Sanyang. Berani sekali kau di dalam rumah, menyembunyikan pria untuk berzina. Dasar perempuan tidak tahu malu. Aduh, pinggangku. Aduh, dia hanya seorang tuan muda yang kemarin di tepi sungai. Aku selamatkan. Aku sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku rasa kau sudah lama bermain serong dengannya. Benar. Anakku telah gugur demi negara. Tapi kau, perempuan sialan, malah berani berselingkuh di dalam rumahku. Benar-benar tidak tahu malu. Hari ini, kalian berdua pantas ditenggelamkan ke danau. Sungguh tua bangka yang licik dan menjijikkan. Demi uang, kau tega menjual cucu kandungmu sendiri. Karena gagal merebutnya, kau bahkan merencanakan siasat untuk membunuh menantumu sendiri. Apa? Sepasang pezina keparat. Kalian masih berani di sini, memutarbalikkan fakta. Cih. Kepala pelayan Kian, tolong tegakkan keadilan. Cepat tenggelamkan sepasang anjing berzina ini ke danau, untuk menyucikan moralitas kita. Baik. Biar kulihat siapa yang berani main hakim sendiri dan membunuh orang sembarangan. Jika ini dilaporkan ke pengadilan, itu adalah kejahatan berat dengan hukuman mati di belah dua. Orang udik sepertimu, memangnya paham soal hukum? Hahaha. Tuan besarku adalah orang terkaya di kabupaten ini. Bahkan kepala daerah saja harus sangat segan kepadanya. Membunuh kalian, pasangan jahanam ini, hanya akan membuat kami mendapat penghargaan. Serang, aku adalah Raja Zenan saat ini. Siapa yang berani menyentuhku? Raja Zenan, beliau adalah sosok yang memimpin 1 juta prajurit, satu-satunya raja dari marga lain. Raja Zenan memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan besar, hanya tunduk pada 1 orang, namun berada di atas jutaan orang. Jika kita sampai menyinggung Raja Zenan, hukuman mati 9 keturunan pun tidak akan cukup. Hah? Apa itu benar? Lalu, kita harus bagaimana? Kepala pelayan Kian. Diam. Tang Bao, cepatlah bangun. Kau bilang kau adalah Raja Zenan. Apa buktinya? Gawat jika aku mengeluarkan lencana kekaisaran. Pejabat setempat pasti akan langsung melapor ke pusat. Jika Guru Agung sampai tahu aku ada di sini, aku akan berada dalam bahaya.
Jika kau tidak percaya, silakan saja bertindak. Hahaha. Omong kosong. Raja Zenan adalah sosok yang agung. Bagaimana mungkin beliau sudi datang ke sini, ke tempat antah berantah ini? Terlebih lagi, bahkan tidak ada satupun pengawal pribadi yang menyertaimu. Kau pikir kami semua bodoh? Tunggu apa lagi? Tangkap pasangan manis ini. Kepala pelayan Qian. Bagaimana jika dia benar-benar Raja Zenan? Maka kita bisa. Jika dia adalah Raja Zenan, maka aku ini adalah kaisar saat ini. Jangan sentuh dia. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Masih saja kau lindungi dia. Kau. Kau bosan hidup, ya? Hei. Mau apa kau? Pengurus Qian, cepat bawa sepasang manis ini untuk ditenggelamkan. Bawa kurungannya kemari. Mau apa kalian? Lepaskan aku. Hati-hati. Cepat lari. Ayo, serang. Tuan muda. Hentikan, jangan memukul lagi. Tuan muda. Kalian pikir bisa kabur semudah itu? Sungguh sepasang keparat yang saling mencintai. Kalau begitu, biar ku kabulkan keinginan kalian. Biar di jalan menuju akhirat, kalian punya teman untuk saling menemani. Lanjutkan. Jangan. Tuan muda. Jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan pukul lagi. Hentikan. Ibu, Tang Bao akan melindungimu. Hahaha. Pengurus Qian. Hahaha. Ibu, Tang Bao akan melindungimu. Pengurus Qian, anak perempuan ini, benar-benar membawa keberuntungan bagi Tuan Muda Zhao. Sangat cocok dinikahkan demi mengusir kesialan Tuan Muda Zhao. Urusan di sini kuserahkan padamu. Aku akan membawanya untuk melapor kepada Tuan Tanah terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuan Anda, pendeta. Pegang ini. Kemari. Lepaskan adikku, Tang Bao. Ibu, dia itu cucu kandung ibu sendiri. Umurnya baru 5 tahun. Tolong lepaskan dia, ibu. Cih. Menghidupi bocah itu. Hanya membuang-buang makanan saja. Nanti kalau sudah besar, dia juga harus menikah. Malah menguntungkan orang lain saja. Lebih baik dari sekarang. Jual saja dia, biar menghasilkan uang perak untukku. Dengan begitu, Dia bisa dianggap sudah berbakti padaku. Cih. menjual cucu kandung sendiri, apa bedanya dengan binatang? Dasar bocah kurang ajar. Berani-beraninya memaki kami. Lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku. Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah berkali-kali mengacaukan urusan tuan kami. Kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Dasar anjing penjilat yang berlagak berkuasa. Melakukan begitu banyak tindakan keji seperti ini. Kamu pasti akan masuk neraka. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Orang-orang rendahan seperti kalian bisa berguna bagi tuan kami. Itu sudah merupakan berkah untuk kalian. Masih berani melawan. Cih. Dasar binatang. Haha. Seret mereka berdua dan tenggelamkan. Baik. Lepaskan aku. Masuk. Jangan sentuh aku. Masuk. Ibu, lepaskan ibu kami. Jangan bunuh ibu kami. Double, Erbau, jangan bunuh ibu kami. Lempar dia ke bawah. Jangan bunuh ibu kami. Ibu. Lepaskan aku. Diam kamu, bocah kurang ajar.
Ibu. Diam dan jangan bergerak. Ibumu itu memang pantas mati. Kamu juga mau mati, hah? Berani-beraninya menghalangi urusan tuan kami. Ibu. Mati 800 kali pun tidak akan cukup. Hanya demi seorang anak tiri yang sama sekali tidak ada hubungannya. Sampai harus kehilangan nyawa. Bodoh sekali. Ibu sudah tiada. Kita sudah tidak punya ibu lagi. Ah. Coba saja kalau ada yang berani menyentuh orang tuaku. Ibu belum mati. Syukurlah, Ibu. Kalian orang-orang jahat, berani-beraninya mencelakai ibuku. Aku akan memberi kalian pelajaran. Jangan. Aduh, anak ketigaku, arwah anak ketigaku kembali. Anak ketigaku, ibu salah. Ibu tidak akan pernah berani lagi mencelakai anak-anakmu. Aku tidak akan berani lagi. Ibu tidak berani mencelakai keluargamu. Dan anak-anakmu, anak ketigaku. Ibu salah. Anak ketigaku. Kakak pertamamu dipaksa. Benar, mereka yang memaksaku. Untuk menjual anak perempuanmu. Anak ketigaku, ampuni aku. Setiap hari aku membakar uang kertas untukmu. Apa-apaan kamu ini? Hantu, ada hantu. Arwah anak ketiga kami menampakkan diri. Sebelumnya ada arwahnya yang melindungi mereka. Sudah menurunkan petir langit. Untuk menyambar kita. Benar-benar ada kejadian seperti itu. Ya. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang anak menyelamatkan orang dari dalam kolam? Hei, kepala pelayan Kian, cepat berlututlah. Kalau tidak, si ketiga akan mendatangkan petir langit untuk menyambar kita. Cepat berlutut, kalian orang-orang jahat. Si ketiga, ampuni kami. Ampuni kami tidak akan berani melakukannya lagi. Aku bahkan belum merapalkan mantra. Kenapa orang-orang ini sudah bersujud memohon ampun? Kepala pelayan Kian, tidak perlu panik. Ada aku di sini. Ah, Pendeta Li sudah datang. Mari, silakan masuk, Pendeta Li. Aku sudah menekuni jalan tahu selama belasan tahun. Siluman atau hantu apapun, berani-beraninya berbuat lancang di hadapanku. Pendeta Li, apakah Anda benar-benar memiliki kesaktian untuk membasmi iblis dan setan? Tadi kamu sempat melarikan diri, Jiang si ketiga. Jika kamu pergi sekarang, aku masih bisa membiarkanmu berinkarnasi kembali. Jika tidak, dengan satu jimatku ini, aku akan membuat jiwamu hancur lebur. Kalau mau macam-macam, hadapi aku saja. Ibu, jangan takut, mereka tidak akan bisa melukaiku. Hei, si ketiga, cepatlah pergi berinkarnasi. Kesaktian Pendeta Li itu, semua orang di pelosok desa ini juga tahu. Dia benar-benar akan menghajarmu, sampai jiwamu hancur lebur. Cepat pergilah, benar, Lao San. Suhu Li sudah meramalnya. Anak pembawa sial ini sangat cocok untuk putra Tuan Zhao. Sebagai pengantin penolak bala, membiarkannya di rumah hanya akan membawa petaka. Lao San, cepatlah pergi. Rupanya kamu yang mencelakaiku, dan juga ibuku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu bersikap lancang, aku akan melenyapkan jiwamu. Aduh. Tang Bao. Suhu Li, kesaktianmu sungguh luar biasa. Kamu harus memberi pelajaran pada makhluk terkutuk ini. Untung saja hari ini ada Suhu Li di sini. Kalau tidak, bocah sialan ini pasti sudah kabur lagi. Nanti, aku akan menemui Tuan Zhao untuk meminta lebih banyak imbalan untukmu. Terima kasih banyak, pengurus Kian. Petir langit ini tidak akan menyambar bocah perempuan itu sampai mati, kan? Kalau dia mati, tidak akan ada lagi yang bisa menjadi penolak bala untuk Tuan Muda. Tenang saja, aku tahu batasannya. Tang Bao, kamu tidak apa-apa, nak. Aku tidak apa-apa, ibu. Rasanya cuma seperti digelitik saja. Cih. Bocah sialan,
petir tadi sengaja tidak membunuhmu, karena nyawamu masih dibutuhkan untuk menjadi penolak bala bagi Tuan Muda, Liu Sanniang. Cepat serahkan anak pembawa sial ini, jika tidak, Dukun Li akan memanggil petir langit untuk menyambarmu sampai mati, dasar wanita keparat. Kalian begitu tega menindas janda dan anak yatim yang sebatang kara. Apakah sudah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Satu sambaran petir lagi akan langsung menyambar mati lelaki selingkuhan sepertimu. Boleh saja. Kalau begitu, coba saja sambar aku. Jimatmu ini lumayan menarik juga, tapi kekuatan spiritualmu terlalu lemah. Jadi tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sini, biar kulihat. Bocah sialan. Berani-beraninya kamu bicara besar. Kalau kamu bisa memakai jimat ini untuk menyambar satu orang saja, aku bakal berlutut dan memanggilmu Nenek Buyut. Kamu tidak percaya, biar kuperlihatkan padamu. Lancang sekali, Ibu. Menurut Ibu, siapa yang harus kita sambar? Sambar dia. Kenapa malah menyambar aku lagi? Ibu, siapa yang mau disambar lagi? Kamu, perempuan kurang ajar. Berani-beraninya kamu menyuruh dia menyambar aku. Akan kubuat kamu tidak bisa lari. Dan harus menanggung akibatnya. Ibu, siapa selanjutnya yang mau disambar? Sambar dia, sambar dia. Suhuli, cepat musnahkan makhluk terkutuk ini. Kalau bocah sialan ini mati tersambar, siapa yang akan menikah untuk membuang sial Tuan Muda? Aduh, persetan dengan buang sial. Aku sendiri hampir mati disambar olehnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Bocah sialan, sambut ajalmu sekarang juga. Bukankah tadi kamu bilang, kalau aku bisa memakai jimatmu untuk menyambar orang, kamu bakal berlutut dan memanggilku Nenek Buyut? Kenapa sekarang tidak berlutut dan memanggilku? Sudah sebesar ini. Ternyata kata-katamu tidak bisa dipercaya. Memalukan sekali. Kalau begitu, aku ini kakek buyutmu. Nenek sihir, cepat panggil aku. Kalau begitu, aku ini kakek buyut keduamu. Aku tadi cuma sedang lengah. Makanya terkena trik. Bocah sialan ini. Kalau begitu, sekarang kau sudah waspada, kan? Ibuku bilang aku harus menyambarnya dengan petir. Kalau aku berhasil menyambarnya, kau harus memanggilku Nenek Buyut. Kau bocah tengik. Kalau kau bisa menyambarnya sampai mati lagi, jangankan panggil Nenek Buyut. Aku akan berlutut. Aku akan menyajikan teh untukmu. Dan aku akan memanggilmu Maha Guru. Pengurus Kian, jangan panik. Jimat ini milikku. Bocah sialan ini tidak akan bisa menyambarmu. Pengurus Kian. Jimat ini hanya bisa memanggil 3 petir langit. Bocah sialan ini, biarpun dia punya kemampuan yang luar biasa, dia tetap tidak akan bisa memanggil petir berikutnya. Bibi benarkah? Ini jimatku sendiri, mana mungkin aku tidak tahu. Lagi pula, kalau aku punya jimat yang bisa memanggil petir langit kapan saja, untuk apa aku masih menjadi pengikut di sini? Ditambah lagi, kalau aku sampai kalah, bagaimana aku bisa bertahan di sini? Oh, ternyata jimat ini sudah tidak berguna. Kalau begitu, aku panggil petir langit sendiri saja. Pengurus Kian ada di sini. Aku mau lihat bagaimana kau akan menyambarnya. Cih, bocah tengik. Tuan besar ini akan memberimu pelajaran sekarang. Ayo, sambar saja. Sambar tuan besar ini. Ayo cepat. Ini dia. Bocah tengik, kenapa kamu belum menyambar juga? Hei, dasar bocah. Tunggu apa lagi? Sini, sambar aku kalau berani. Ayo, Tang Bao, cepat sambar. Tang Bao, sambar dia sampai mati. Kalian berdua, anak kecil, awas ya, sebentar lagi kalian, bersama dengan ibu tercinta kalian ini, akan kutenggelamkan ke telaga. 2, 3, 4. Gadis kecil, apa yang sedang kamu hitung? Sudah selesai kuhitung. Kalian semua ada 8 orang. Jangan bilang kamu mau memanggil
8 sambaran petir langit. Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Jimat ini hanya bisa memanggil 3 sambaran petir langit saja. Semuanya sudah habis terpakai. Bahkan pendeta agung negara yang punya kesaktian luar biasa pun datang ke sini pun pasti tidak akan bisa memanggil satu pun petir langit. Hehehe. Kalian tunggu apa lagi? Cepat tangkap bocah sialan ini. Tenggelamkan mereka semua ke telaga. Pendeta Li. Apa? Ampun, Nenek Agung, jangan, Leluhur Agung, tolong hentikan kesaktianmu. Nenek Agung, tolong ampuni nyawaku. Ya, aku mohon, ya, kamu belum memanggilku kakek Agung. Nenek sihir, cepat panggil. Ada aku juga, aku ini kakek Agung keduamu. Kakek Agung. Para leluhur kecilku, tolong ampuni nyawaku. Ya, aku mohon pada kalian. Ibu, menurutmu kita harus mengampuninya atau tidak? Bagaimana kalau kita lepaskan saja dia? Dia juga hidupnya tidak mudah. Karena ibu sudah bilang untuk melepaskannya, pergi saja sana. Kalau nanti kau berani mempersulit kami lagi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Terima kasih, Nona besar. Terima kasih, leluhur kecilku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Guru Agung. Terima kasih, Nona besar. Bocah keparat sialan, tunggu sampai aku membawa bantuan. Akan kupastikan kau bersujud 100 kali di hadapanku. Hatimu tidak tulus. Aku tidak berani lagi. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Kalau begitu, ikat saja dulu mereka. Besok baru kita urus. Ibu, wanita suci itu sudah kabur. Biarkan saja dia kabur. Lebih baik kita serahkan mereka ke pihak berwenang. Tidak bisa, mereka punya koneksi. Kalau diserahkan ke pihak berwenang, besok saja, mereka pasti sudah bebas. Tuan kami punya surat kontrak penjualan diri, tertulis jelas, hitam di atas putih, keluarga Jiang kalian sendirilah, yang menjual si leluhur kecil ini kepada tuan kami. Bahkan jika sampai ke pengadilan pun, kita yang berada di pihak yang benar. Ku beritahu kalian, cepat lepaskan aku selagi sempat. Jika tidak, kalian sendiri yang akan sengsara. Ibu, lepaskan mereka. Aku akan ikut mereka. Tidak boleh, Tang Bao. Tang Bao. Ibu pasti akan melindungimu. Ibu tidak akan pernah membiarkan mereka membawamu pergi. Ibu baik sekali pada Tang Bao. Ibu kan ibumu, tentu saja ibu harus menyayangimu. Ibu, Tang Bao bisa memanggil petir langit untuk menyambar orang jahat. Tang Bao tidak takut pada mereka. San Niang, jika masalah surat penjualan diri itu tidak diselesaikan, keluarga Zhao punya alasan untuk datang menangkapnya. Aku dan Tang Bao akan pergi bersama. Kami pasti akan mengambil kembali surat penjualan diri itu. Ya. Ibu, aku juga mau ikut. Sudahlah, kalian berdua diam di rumah baik-baik. Ya, ibu akan segera kembali setelah urusan ini selesai. Ya, Aku menyuruhmu membawa seorang anak perempuan. Tapi kenapa kamu malah membawa seluruh keluarganya? Memangnya mereka mau menumpang makan gratis? Tuan besar, dia bilang, dia bisa menyembuhkan penyakit tuan muda. Siapa yang bilang anakku akan mati? Hawa kematian sedang menyelimuti rumahmu. Jika aku terlambat datang 1 hari saja, anakmu pasti sudah mati. Lancang sekali bicaramu. Tuan besar, bukan saya yang mengatakannya. Lalu siapa yang menyuruhmu membawa si mulut pembawa sial ini kemari? Bukankah tuan sendiri yang bilang? Apa katamu? Tidak. Bukan apa-apa, tuan besar. Anak perempuan kecil ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan Li Xianggu mengakuinya sebagai maha guru. Dia hanya anak perempuan berusia 5 tahun. Bagaimana bisa Li Xianggu menganggapnya sebagai maha guru? Tadi malam, Li Xianggu beradu ilmu dengan bocah sakti ini. Dan dia kalah.
Dia itu, bahkan tidak punya muka untuk menemui Tuan. Kau benar-benar bisa menyelamatkan putraku. Jika ditunda sedikit saja, dia bisa mati sungguhan. Tang Bao. Kau benar-benar bisa melakukannya, Ibu. Percayalah padaku. Apa yang terjadi? Dia telah terkena kutukan sihir racun yang sangat mematikan. Sihir itu mengikis keberuntungan dan merenggut nyawanya. Lewat hari ini, dia tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Ini. Lalu, bagaimana ini? Bagaimana ini? Jika aku membantumu menyelamatkan dan menyadarkan putramu, kau harus mengembalikan surat kontrak penjualan diriku kepadaku. Tentu saja boleh. Dan kau juga harus memberiku 100 kati bahan makanan, serta 100 tael perak. Bisa. Saya mohon, Dewa Cilik, cepat gunakan sihirmu untuk menyelamatkan putraku. Tuan Besar. Anak kecil yang giginya saja belum tumbuh ini, bagaimana bisa Anda mempercayai perkataannya? Tuan Zhao, Tuan Muda Zhao sedang kerasukan roh jahat. Dia harus segera melakukan pernikahan penolak bala. Barulah bisa mengusir kemalangan dan roh jahat itu. Gadis kecil ini hanya ingin menipu dan menguras hartamu saja. Benar-benar omong kosong. Untung saja aku datang selangkah lebih awal. Aku sudah menggunakan sihir palsu ini untuk menipu Tuan Zhao dan menguras hartanya selama setengah tahun. Jangan sampai gadis kecil ini merusak rencanaku. Aku akan menahan mereka dulu. Dan begitu Tuan Hakim Wilayah tiba nanti, dia akan menangkap gadis kecil ini untuk dijadikan bahan ramuan obat abadi bagi penasihat agung. Kita lihat saja bagaimana kau bisa melawanku. Tuan Zhao, Anda percaya padaku, atau malah percaya pada bocah perempuan ini? Tuan Zhao, bocah perempuan ini, mengaku bisa menyelamatkan Tuan Muda, padahal yang dia incar sebenarnya adalah surat jual diri itu. Benarkah? Surat jual dirinya aku mau, makanannya aku mau, dan peraknya juga aku mau. Lihat itu, Anda lihat sendiri, kan? Bocah berusia 5 tahun, mana mungkin dia punya kemampuan apa-apa. Tuan Zhao, aku tahu Anda sangat mengkhawatirkan Tuan Muda, tapi karena terlalu cemas, Anda jadi kehilangan akal sehat. Jangan sampai memberi kesempatan pada penipu untuk memanfaatkan situasi ini. Kamu benar. Aku hanya terlalu mengkhawatirkan putraku sendiri, sampai-sampai mempercayai bocah berusia 5 tahun ini. Pengawal, tangkap mereka semua. Apa yang mau kalian lakukan? Tentunya membuat bocah perempuan ini menikah dengan seekor ayam jantan untuk menangkal kesialan Tuan Muda kecil, lalu mengurungnya di aula leluhur seumur hidup untuk mendoakan keselamatan Tuan Muda kecil. Cepat tangkap. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Wah, tidak salah lagi, ini memang calon suami yang kupilihkan untuk ibu. Gagah sekali, dasar manusia biasa. Beraninya kalian bersikap kurang ajar. Mau merasakan sendiri akibatnya. Apa kamu sudah lupa kalau guru leluhurmu ada di sini? Muridku yang manis. Dasar bocah cilik, kemarin aku mengampuni nyawamu, hanya agar kamu bisa menangkal kesialan Tuan Muda kecil. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Bocah ini ternyata benar-benar punya kemampuan. Tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai Tuan Zhao mempercayainya. Kalau begitu, coba saja lagi. Biar Guru Agung ajari kamu sekali lagi. Lancang sekali kamu. Lihat saja kehebatanku. Suhuli, cepat tangkap anak perempuan ini untuk ritual penangkal sial putraku. Serahkan dirimu, bocah. Oh, anakku. Putraku sayang. Aduh. Putraku. Tuan. Semua ini gara-gara anak perempuan ini. Dia mengacaukan waktu ritual penangkal sialnya. Makanya Tuan Muda sampai kehilangan nyawanya. Pengawal, tangkap dan pukuli mereka sampai mati. Balaskan dendam putraku. Tua bangka. Kalau kamu berani kurang ajar lagi padaku dan orang tuaku, aku benar-benar tidak akan menyelamatkan putramu. Bocah ingusan, berani-beraninya kamu membohongiku. Percaya atau tidak, terserah. Toh, dia bukan putraku. Kamu, apa kamu benar-benar bisa menyelamatkan putraku? Tuan Zhao,
menghidupkan kembali orang mati hanya bisa dilakukan oleh Dewa Kayangan. Bahkan Guru Agung Istana saat ini pun belum tentu memiliki kemampuan itu. Mana mungkin anak kecil berumur 5 tahun bisa melakukannya? Siapa juga yang bakal percaya? Tang Bao, jangan bicara sembarangan. Ibu, percayalah padaku. Tuan Zhao, kenapa tidak segera menangkap orang yang mencelakai putramu itu? Kamu bilang bisa menyelamatkan putraku. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tuan Besar Zhao, apa Tuan benar-benar percaya pada gadis ingusan ini? Tuan benar-benar sudah kehilangan akal. Bagaimana mungkin aku percaya kamu bisa menyelamatkan putraku? Lalu, bagaimana sebenarnya cara menyelamatkan putraku? Pinjam nyawa. Nyawa siapa yang mau dipinjam? Siapapun yang rela meminjamkannya, maka nyawa dialah yang akan dipinjam. Pinjam nyawaku saja. Baiklah, kalau kamu memang punya kemampuan itu, kemari dan ambillah. Toh, aku juga sudah bosan hidup. Bisa meminjamkan beberapa tahun usiaku untuk tuan muda, juga merupakan suatu berkah bagiku. Gadis kecil, kamu pikir bisa menakutiku dengan cara seperti ini? Aku ingin tahu trik apa lagi yang akan kamu mainkan. Terima kasih banyak, Nyai Li. Kebaikan dan kemurahan hatimu yang besar ini pasti akan dibalas oleh keluarga Zhao. Tuan Besar terlalu sungkan. Bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Muda memang sudah menjadi kewajibanku. Aku hanya takut ada orang yang mencoba menipu Tuan Besar. Tang Bao, jangan main-main lagi. Orang ini kan sudah mati. Bagaimana bisa kamu menyelamatkannya? Lagi pula, kamu masih sangat kecil. Mana mungkin punya kemampuan sehebat itu? San Niang, Tang Bao, aku akan membawa kalian pergi dari sini. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Ibu, percayalah padaku. Aku punya caranya. Kalian semua, keluarlah. Biarkan cucu muridku tetap di sini. Semuanya keluar. San Niang, jangan panik, ada aku di sini. Kalau mereka berani mempersulit Tang Bao, aku tidak akan pernah mengampuni mereka. Pergilah. Tuan Zhao, Anda juga keluarlah. Gadis kecil, kenapa kamu belum menyelamatkannya? Tadi bualanmu kebesaran, kan? Kita lihat saja nanti, bagaimana kamu akan bertanggung jawab pada Tuan Zhao. Tunggu. Menunggu apa? Menunggu utusan maut hitam dan putih datang untuk mencabut nyawamu, lalu menyeret gadis kecil sepertimu ke dalam dunia orang mati, untuk mendaki gunung pisau dan masuk ke kawah minyak mendidih. Bagaimana kamu tahu kalau aku memang sedang menunggu mereka? Cih. Ah. Kakak kamu, kalian, bukankah kami utusan maut hitam dan putih yang baru saja kamu bicarakan? Ah. Jangan cabut nyawaku, aku tidak mau mati. Siapa yang tadi memanggil kami, kakek? Dia, gadis kecil ini. Utusan suci, mohon ampuni saya. Kamu. Gadis kecil inilah yang sudah bertindak lancang. Mohon kedua utusan suci, bawa dia ke istana Raja Yama, agar dia tidak bisa bereinkarnasi untuk selamanya. Leluhur kecilku, ternyata Anda, apa-apa yang sedang Anda lakukan di sini? Dia, utusan suci. Aku. Xiao Bai, Xiao Hei, sudah lama tidak bertemu. Kalian baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, Nenek Agung. Kami baik-baik saja. Tentu saja kami baik-baik saja kalau nenek tidak ada. Nenek Agung, sedang apa nenek di sini? Apa anak itu benar-benar sudah mati? Benar, dia sudah mati. Berapa tahun lagi jatah hidupnya? Dia masih punya jatah hidup 30 tahun lagi. Kalau begitu, jatah hidupnya, pindahkan saja pada tuan muda kecil ini. Tapi, Nenek Agung. Tapi ini melanggar aturan. Kalau sampai Raja Yan mengetahuinya, kami pasti akan dihukum. Benar sekali. Tolong ampuni hamba sekalian, nenek. Kalau begitu, tinggal jangan sampai Raja Yan tahu. Bukankah begitu saja beres?
Tapi, segala hal di dunia ini sudah ada takdirnya masing-masing. Kami juga tidak bisa mengubahnya sembarangan. Tidak apa-apa, baru saja dia bilang, rela memberikan jatah hidupnya untuk tuan muda kecil ini. Kalau itu sih boleh saja. Apa kamu benar-benar rela? Aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Nenek Agung, leluhur kecil, ampuni nyawaku. Aku mohon, ampuni nyawaku. Sudah tua begini. Masih saja tidak bisa dipegang omongannya. Kamu bisa memberi contoh buruk pada anak-anak. Duh, leluhur kecil, aku sungguh buta karena tidak mengenali kehebatan Anda. Maafkan kelancanganku ini. Tolong ampuni nyawaku. Aku bersujud kepadamu. Aku memohon maaf padamu. Tolong, biarkan aku hidup. Hanya demi uang. Kau tega mencelakai tuan muda keluarga Zhao dengan merapalkan mantra perenggut keberuntungan dan nyawa. Lalu kau gunakan itu untuk terus-menerus meraup keuntungan, hingga membuatnya mati di usia yang masih sangat muda. Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Utang yang kau perbuat, tentu harus kau bayar sendiri. Xiao Hei, Xiao Bai, cepat ringkus dia. Jika Raja Yama tahu, aku yang akan menanggungnya. Ampun, Nona besar, aku sudah memberikan bertahun-tahun sisa usiaku kepada anak kecil itu. Karena kalian sudah di sini, seret saja dia pergi. Masuklah, semuanya. Tang Bao, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Ibu. Aku sudah menyelamatkan tuan muda keluarga Zhao. Tang Bao, kamu benar-benar berhasil menyelamatkannya. Bagaimana caramu melakukannya? Demi menipu dan memeras uang tuan besar. Dia tega merapalkan mantra perenggut keberuntungan dan nyawa kepada tuan muda keluarga Zhao. Itulah sebabnya kondisi fisik tuan muda terus-menerus memburuk. Maka dari itu, aku mengambil sisa usianya dan memindahkannya kepada tuan muda keluarga Zhao. Dasar nenek sihir terkutuk. Berani-beraninya kau mencelakai putraku. Hanya saja, karena nyawa tuan muda, usianya sedikit berkurang. Anda harus lebih banyak berbuat kebaikan di masa depan. Dengan begitu, dia pasti bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Terima kasih banyak, Dewa Kecil. Sungguh besar jasa dan kebaikanmu. Keluarga Zhao kami pasti akan membalas budi ini. Saya akan memberikan 1000 tael perak untukmu, dan 1000 kati bahan pangan. Mohon maaf atas kelancangan saya sebelumnya. Hamba mohon Dewa Cilik sudi memaafkan hamba. Berdirilah, Tuan Zhao. Tang Bao hanyalah seorang anak kecil. Anda tidak perlu bersikap seperti ini. Baguslah kalau Anda sadar. Nanti, kirimkan semua bahan pangan dan perak itu ke rumahku. Baik, hamba patuh pada titah Dewa Cilik. Ibu, ayo kita pulang. Kita tunggu saja bahan pangan dan peraknya datang. Baiklah. Aku mau digendong ayah. Baiklah. Jangan bicara sembarangan. Ayo, kita pulang. Berhenti. Ini semua bahan pangan kami. Jangan ambil barang-barang kami. Letakkan. Ini semua makanan kami. Dasar anak kecil, bosan hidup ya kamu. Letakkan makananku, mau kupukul? Ya, lepaskan. Ini bahan pangan kami. Letakkan. Kurang ajar kalian berdua, berani-beraninya mencuri bahan pangan dan telur milikku. Kuhabisi kalian, rasakan ini. Hentikan. Da Bao, Bao. Cepat kemari, Kak. Mereka berdua ini anak kandung si nomor 3. Apa yang mau kalian lakukan? Berani sekali kamu, wanita sialan. Berani-beraninya mencuri bahan panganku. Kami tidak mencuri, katamu. Beras ini dapat dari mana? Ini bukan hasil mencuri. Ya, dasar perempuan. Tidak bisa menjawab lagi, kan? Kamu sudah mencuri berasku. Kamu sengaja mau membuatku mati kelaparan. Ya, sungguh kejam hatimu. Dasar perempuan berhati busuk. Rasakan ini. Liu Sanniang.
Biasanya kamu berpura-pura menjadi wanita yang lembut dan penurut, tapi di belakang, kerjaanmu cuma mencuri dan berbuat licik. Benar-benar membuat malu kaum wanita. Aku tidak melakukan itu. Atas dasar apa kamu menuduhku begitu? Pria simpanan saja berani kamu bawa pulang. Masih saja tidak mau mengaku. Sungguh tidak tahu malu. Pantas saja, kamu tega melakukan perbuatan sehina ini. Cih. Jaga mulutmu. Aku dan Sanyang sama sekali tidak bersalah. Hubungan kami bersih. Tidak pernah ada hubungan gelap apapun di antara kami. Mencuri beras saja tidak mau mengaku. Apalagi mengakui kalau kamu berselingkuh. Kamu, minggir, minggir, minggir. Ini beras kami. Taruh kembali. Cih. Kamu cari mati. Sakit, 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 sakit. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Aku bahkan tidak perlu turun tangan lagi. Ayah baruku ini memang tidak salah pilih. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Berani-beraninya kamu, dasar laki-laki sialan. Berani sekali kamu memukul anakku. Akan kuhabisi kamu. Aduh, aduh, aduh. Dasar laki-laki dan perempuan terkutuk. Laki-laki dan perempuan ini mau membunuh orang. Tolong, siapa saja, kemari. Aduh, benar-benar terkutuk. Laki-laki ini mau membunuh orang. Aduh, tolong, kemari. Jaga mulutmu, bicara yang sopan. Berani-beraninya berbuat kurang ajar padaku. Percaya tidak, aku akan melaporkannya ke kantor hakim. Bagus. Laporkan saja sana. Biar kita lihat saat Tuan Hakim datang ke sini. Apa dia akan menangkapmu? Laki-laki tak tahu diri, atau menangkapku. Aduh. Benar-benar sepasang manusia jahanam, mau membunuh ibu mertuanya sendiri. Aduh. Putra ketigaku yang malang. Kamu baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi perempuan tidak tahu malu ini, sudah membawa laki-laki ini pulang ke rumah. Ibu mertua. Ibu bicara omong kosong apa? Hah? Aku omong kosong. Kamu mencuri makananku, lalu menyuruh laki-laki ini memukulku. Dasar perempuan tidak tahu malu. Semuanya, tolong kemari dan nilai sendiri kelakuan mereka. Cepat kemari semuanya. Cepat lihat dan nilai sendiri. Bantu kami menilai kebenaran ini. Ada apa ini? Sanyang bukan orang yang seperti itu. Tapi, siapa laki-laki ini? HMPH. Perempuan memang tidak punya perasaannya. Laosan baru saja mati. Sanyang sudah tidak punya laki-laki tempat bergantung lagi. Makanya dia harus cepat-cepat cari laki-laki baru. Coba lihat ini. Si muka mulus ini. Wajahnya tampan sekali. Pantas saja Liu Sanyang tidak sabar lagi untuk menggoda pria lain. Perempuan jalang. Biasanya dia berpura-pura sangat baik, bertingkah seolah istri dan ibu yang teladan. Ternyata aslinya dia hanya wanita gatal. Aku tidak pernah melakukan hal apapun yang mengkhianati Laosan. Lalu, pria itu sebenarnya siapa? Dia adalah ayahku. Ah, ini. Ayahnya, Tang Bao. Jangan bicara sembarangan. Tang Bao, kalau kamu bicara sembarangan lagi, Paman tidak akan menyukaimu lagi. Kalau Paman tidak mau jadi ayahku, ibu akan terus-menerus ditindas oleh mereka sampai mati. Kalau Paman tidak mau jadi ayahku, Paman tidak akan bisa menolong ibu. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya dihina seperti ini. Lihatlah si muka mulus ini. Masa sih? Hubunganku dan Sanyang benar-benar bersih. Sama sekali tidak ada hubungan gelap. Aku berani bersumpah demi langit. Siapa yang percaya kalau kau dan perempuan ini tidak punya hubungan apa-apa? Kenapa kau? Aku berkali-kali membantunya. Karena aku mencintainya. Sanyang itu wanita yang baik dan berbudi luhur. Aku sudah lama memendam rasa padanya. Apa aku tidak boleh menjadikannya istriku? Hah, ada hal seperti itu juga. Hei, kamu bicara apa? Ayah, hebat sekali. Ah. Masih berani bilang kalau kalian berdua tidak punya hubungan gelap. Sanyang sudah tidak punya suami. Aku pun tidak punya istri. Kami berdua saling mencintai. Kenapa kami tidak bisa menikah menjadi suami istri? Siapa juga yang mau denganmu? Jelas-jelas keluarga Jiang kalianlah yang merebut jatah makanan santunan milik mendiang suami Sanyang. Bahkan merampas pekarangan rumahnya hingga membuatnya hampir mati kelaparan. Sekarang kalian bahkan tega membawa Tang Bao untuk ditukar dengan uang. Cuy. Dia
Liu Sanyang, sudah menikah ke dalam keluarga Jiang kami, hidup sebagai anggota keluarga Jiang. Aku tidak akan pernah membiarkannya menikah lagi. Aku akan membuat dia seumur hidupnya, berada di keluarga Jiang kami, bekerja bagai kuda untuk kami. Nenek Jiang, Sanyang selalu berbakti kepadamu, karena sekarang dia sudah menemukan jodoh yang baik. Kenapa tidak kamu restui saja dia? Benar sekali, kenapa harus membuat keadaan sampai sekejam ini? Aku memang ingin dia melayaniku, seumur hidup melayaniku. Dasar perempuan. Selama aku masih ada, jangan harap kamu bisa menikmati hari yang tenang. Zhao. Tuan Zhao, dia datang membawa rombongan orang. Untuk apa Juragan Zhao datang ke sini? Aku dengar semalam, putra Juragan Zhao meninggal. Apa? Meninggal. Lalu, untuk apa dia datang? Gawat. Ini pasti karena si anak pembawa sial itu belum dikirim untuk pernikahan penolak bala. Juragan Zhao baru saja kehilangan putranya. Sekarang dia datang untuk membuat perhitungan. Semua ini salah anak pembawa sial itu. Kalau Juragan Zhao menuntut pertanggungjawaban, apa yang harus kita lakukan, Ibu? cepat ambil keputusan. Tidak bisa. Sekarang juga, kita harus segera dengan wanita ini, memutuskan semua hubungan. Kalau ada masalah di kemudian hari, biar Juragan Zhao mencari Liu Sanyang, bicara langsung dengan wanita itu. Liu Sanyang, karena kamu sangat ingin menikah, aku pun tidak akan menghalangimu, nikah saja dengannya. Pergilah dan nikahi dia, mulai sekarang, kamu dan keluarga kami, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Baik. Mulai sekarang, keluarga kami, dan keluarga Jiang, tidak akan pernah ada hubungan apapun lagi. Tunggu dulu. Bicara saja tidak ada buktinya. Kamu harus menulis surat pemutusan hubungan. Mulai detik ini, kamu bukan lagi nenekku. Aku hanya mengakui ibuku. Dasar bocah perempuan kurang ajar. Tulis ya tulis. Siapa takut? Tulis saja. Hubungan ini memang harusnya sudah putus dari dulu. Benar-benar keterlaluan. Para tetangga sekalian, tolong bantu saya. Jadilah saksi untuk kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kedua keluarga kita benar-benar putus. Dan tidak akan ada hubungan lagi. Sini, berikan padaku. Dasar anak haram, akan kupukul kau. Padahal awalnya mereka itu satu keluarga. Kenapa harus bertindak setega ini? Oh, aku tahu, si nenek Jiang itu dulu ingin menyerahkan Tang Bao kecil kepada Tuan Muda Zhao untuk menangkal sial. Tapi nyatanya, sekarang Tuan Muda Zhao malah meninggal. Astaga, Tuan Besar Zhao pasti datang ke sini untuk menuntut pertanggungjawaban. Makanya, dia buru-buru mengusir Sanyang. Lalu sekarang langsung dengan Sanyang memutuskan hubungan. Wanita itu memang pembawa sial. Siapapun yang bersamanya pasti akan tertimpa kemalangan. Kalian tunggu saja ajal kalian. Apa Liu Sanyang tinggal di sini? Aduh. Tuan Besar Zhao. Oh, Tuan. Anda akhirnya datang. Selamat datang. Selamat datang, Tuan Besar Zhao. Senang sekali Anda bisa kemari. Wanita bernama Liu Sanyang itu ada di sebelah sana. Siapa kau? Dia itu ibu mertuanya Liu Sanyang. Ah, tidak. Bukan. Kami dan Liu Sanyang sama sekali tidak ada hubungannya. Kami sudah sejak lama dengannya memutuskan hubungan. Warga desa di sini bisa menjadi saksi kami. Benar sekali. Keluarga kami dan keluarga Jiang sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Tuan Zhao, bocah pembawa sial inilah yang tidak mau menikah untuk mengusir sial, sampai membuat Tuan Muda meninggal dunia. Kalau Anda mau memukul atau membunuhnya, lampiaskan saja padanya. Oh ya, masih ada wanita bernama Liu Sanyang itu. Aduh, dasar nenek sihir. Bicara omong kosong apa kamu? Dewa Cilik. Dewa Cilik telah menyelamatkan putraku dari gerbang kematian. Saya, Zhao, sangat berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar ini. Secara khusus saya membawakan hadiah ini. Angkat kemari. Ini adalah hadiah yang kujanjikan padamu. 1000 tael perak. Wah. Perhiasan-perhiasan ini, nilainya 10.000 tael perak. Wah. Lalu ini ada ginseng dan tanduk rusa muda. Nilainya 50.000 tael perak.
Ya ampun, banyak sekali. Banyak banget, kita kaya raya. Aku tahu barang-barang ini, di mata Dewa Cilik, tidak ada artinya, tapi selain uang, aku tidak punya apa-apa lagi. Jadi aku hanya bisa memberikan barang-barang ini padamu. Kuharap Dewa Cilik sudi menerimanya. Bawa masuk semuanya. Banyak sekali emas, perak, dan perhiasan. Banyak banget barang berharga begini. Sandiang bakal kaya raya nih. Dengan semua barang ini, makan dan minum sampai beberapa turunan pun, nggak perlu dikhawatirin lagi. Nah, sekarang, bakal ada orang yang nyesel setengah mati. Tuan Zhao. Semua ini diberikan untuk keluarga Jiang kami. Ini semua dikirimkan untuk sang Dewa Cilik. Duh. Tuan Zhao, dia itu cucu perempuan saya. Saya ini neneknya. Kalau dikasih ke dia, sudah seharusnya saya juga kebagian. Hahaha. Nggak tahu malu banget. Betul. Nenek tua. Kami kan sudah putus hubungan. Bocah kurang ajar. Ini kamu sendiri yang menulisnya. Semua warga desa juga jadi saksinya. Aku bisa jadi saksi, keluarga Liu Sanyang dan keluarga Jiang, memang sudah putus hubungan. Aku juga bisa jadi saksi. Cepat pergi sana kalian. Persetan denganmu. Emas dan perak sebanyak ini. Seharusnya ada yang jadi bagianku. Aduh, ibu. Aduh. Ibu, Cepat tolong ibu. lihat tuh, rasain. Ibu. Tang Bao. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Memangnya aku ngomong sembarangan? Tang Bao. Apa yang dikatakan paman tadi siang? Jangan dianggap serius. Tadi siang paman berkata begitu. Hanya karena ingin membantu kita. Paman ingkar janji. Tentu saja paman selalu menepati janji. Hanya saja, hal ini bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu. Aku mengerti. Aku tahu kamu adalah ayahku. Dan kamu adalah ibuku. Kita adalah satu keluarga. Benar, kan? Karena kita adalah satu keluarga, maka kita harus tidur bersama. Tang Bao, jangan bicara sembarangan. Tidak. Kita tidak boleh tidur bersama. Kenapa? Ayah dan ibu, tentu saja tidak boleh tidur bersama. Aku dan dia kan belum menikah. Bagaimana mungkin kami bisa tidur bersama? Maaf ya. Anak ini terlalu nakal. Tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Begitu Tang Bao tidur, aku akan keluar. Jangan pergi. Bagaimana kalau kamu menunggu sampai Tang Bao tidur nyenyak, baru pergi? Ya, hanya bisa begitu. Anak ini sangat menyayangimu. Dabao dan Erbao juga sangat menyayangimu. Mereka semua anak-anak yang baik. Iya, benar. Andai saja aku punya anak sebaik mereka, alangkah bahagianya. Apakah Tang Bao sudah tidur? Tunggulah sebentar lagi. Baiklah. Semoga ayah dan ibu hidup bahagia selamanya, dan cepat-cepat beri aku adik baru.
Tang Bao. Kenapa kamu punya kumis? Kamu. Aku. Tang Bao. Masih berani tertawa? Ya, sini biar kuhukum kamu. Ayah, tolong aku. Berhenti. Sudah, tolong aku. San Niang, Tang Bao melakukan ini kan demi kebaikan kita juga. Betul sekali. Ayah memang yang terbaik. HMPH. Double, Erbau, ayo kita pergi. Sudah, dasar bocah cerdik. Sana pergi, bujuk ibumu. Ibu, tunggu aku. Melapor, Pangeran, hamba telah menyelidiki bahwa hakim wilayah setempat, Liu Ziyi, adalah kaki tangan penasihat agung, yang diam-diam mengumpulkan anak-anak untuk meracik ramuan keabadian. Apakah kamu sudah menemukan bukti yang kuat? Hamba sedang berusaha keras mencarinya, namun orang ini sangat berhati-hati, sehingga belum ada bukti kuat yang ditemukan. Baiklah. Lanjutkan penyelidikan, begitu buktinya terkumpul, segera laksanakan tindakan. Hamba laksanakan. Lindungi hamba, penasihat agung. Muridmu ini sedang mengumpulkan anak-anak terpilih untuk meracik pil keabadian. Semoga Anda bisa segera merampungkan ramuan ajaib ini. Berkatilah hamba agar bisa menjadi pejabat tinggi dan menjadi kaya raya. Kalau bisa, anugerahkan juga sebutir pil dewa kepada hamba, agar hamba juga bisa naik ke langit menjadi dewa. Tuan, hamba pernah mendengar pendeta wanita Li berkata, putri bungsu Jiang Laosan dari desa Jiang, adalah bocah suci itu. Anak perempuan ini sangat diberkati oleh semesta. Takdir keberuntungannya sungguh luar biasa. Dia pasti adalah anak suci, yang sedang dicari oleh guru agung. Bagus. Segera laporkan hal ini kepada guru agung. Aku akan segera pergi membawa anak suci itu kembali ke sini. Baik, Tuan. Di mana Liu San Niang? Saya Liu San Niang. Tuan-tuan petugas sekalian, ada perlu apa mencari saya? Ibu mertuamu menuduhmu bersekongkol dengan seorang pria. Untuk membunuhnya, Tuan Hakim memberi perintah. Ikut kami ke pengadilan untuk diinterogasi. Tuan, saya difitnah. Jangan bicara padaku. Jelaskan semuanya kepada Tuan Hakim. Ibu, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah. Saya akan ikut kalian ke pengadilan. Bawa mereka. Dan bawa juga pria itu ke pengadilan untuk diadili. Aduh, Tuan Hakim, menantu perempuan saya itu, hatinya sangat kejam sekali. Dia bersekongkol dengan pria itu, berniat untuk membunuh saya. Kuharap Tuan Hakim bisa memberikan keputusan yang adil. Tuan Hakim, emas, perak, dan harta kekayaan di rumahnya, sungguh tidak terhitung jumlahnya. Nanti saat waktunya tiba, Keuntungan untuk Anda pasti tidak akan kurang. kamu pasti ibunya Jiang Laosan, kan? Benar, Tuan. Dan kamu punya cucu perempuan yang masih kecil, kan? Benar, Tuan. Dukun Li berkata, cucu perempuan kecil keluarga Jiang adalah bocah suci, sangat cocok bagi penasihat agung, untuk meracik obat keabadian. Kebetulan sekali dia jatuh ke tanganku. Tenang saja, aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Terima kasih banyak, Tuan. Cepat. Terima kasih, Tuan. Wanita lancang. Kamu bersekongkol dengan seorang pria, untuk membunuh ibu mertuamu. Cepat mengaku sekarang juga. Tuan, saya difitnah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap ibu mertua saya. Justru mereka, keluarga Jiang, yang menindas janda dan anak yatim seperti kami. Mereka berulang kali memfitnah kami. Bahkan mereka ingin menjual anak saya. Merekalah yang sebenarnya kejam dan ingin merenggut nyawa orang.
Banyak warga yang bisa menjadi saksi. Keluarga Jianglah serigala pemakan manusia yang sebenarnya. Tidak ada satupun dari mereka yang orang baik. Beraninya menindas janda dan anak yatim. Begitu melihat orang lain sukses, langsung saja datang memfitnah. Benar-benar tidak tahu malu. Nenek Jiang, kalian benar-benar tidak tahu malu. Cuy, nenek tua ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Diam. Liu Sanyang telah menghasut rakyat dan membuat keributan di ruang sidang. Pengawal, siksa dia, berikan dia 30 pukulan papan kayu terlebih dahulu. Tuan, merekalah yang memfitnah saya. Tuan sungguh bijaksana. Bijaksana, siksa dia. Berani sekali kau melawan penangkapan. Sungguh tidak tahu aturan. Biar ku buat kau tahu rasa. Kau bahkan berniat mencelakai petugas. Jika sekarang kau tidak pergi ke pengadilan, begitu wanita bernama Liu Sanyang itu dijatuhi hukuman, kau pun tidak akan bisa lolos. Kalian menangkap Sanyang, ibu mertunya menuntutnya. Dia sudah dibawa ke pengadilan. Lapor, Yang Mulia, hamba telah menyelidiki bahwa Hakim Wilayah Liu Zi adalah kaki tangan Guru Agung yang diam-diam mengumpulkan anak-anak demi membuat ramuan keabadian. Apakah sudah ada bukti kuat yang ditemukan? Hamba sedang berusaha keras mencarinya, namun orang ini sangat berhati-hati. Bukti yang kuat belum juga berhasil ditemukan. Kebetulan sekali, aku ingin menemui Hakim Liu itu. Mari kita pergi. Apa perlu aku yang menyeret kalian? Bawa mereka. Jangan sentuh aku. Siksa dia. Pejabat bajingan, bagaimana mungkin kubiarkan kau memukuli ibuku? Cih. Sama sekali tidak sakit. Bagaimana bisa begini? Ternyata benar. Tang Bao sedang menggunakan sihirnya. Untuk melindungiku. Kalau begitu, aku tidak perlu takut lagi. Kau sungguh tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak pantas menjadi pelindung rakyat. Wanita lancang, berani-beraninya kau menghinaku. Hajar dia sampai mati. Benar, hajar sampai mati. Ayo pukul, pukul yang keras. Tuan Hakim. 50 pukulan papan sudah selesai dilaksanakan. Tuan Hakim, Anda hanya mendengar kesaksian sepihak dari keluarga Jiang. Bagaimana rakyat bisa mempercayai Anda? Benar juga, hakim daerah ini bodoh sekali. Bagaimana keputusan seperti ini bisa diterima? Betul sekali. Masih berani menghasut rakyat. Jika hari ini aku tidak menghukummu dengan berat, di mana letak wibawa pejabat ini? Pukul dia 100 kali lagi. Hajar perempuan ini sampai mati. Semua harta di rumah itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Tuan Hakim sungguh bijaksana. Kalian berdua bersekongkol, sengaja menjebakku. Pejabat keparat kau. Kau akan mati dengan mengenaskan. Perempuan pembangkang. Masih belum mau mengaku juga. Hajar dia tanpa ampun. Pukul. Benar. Pukul. Ayo pukul. Keluarga Jiang mendambakan harta keluargaku. Mereka menyuap hakim daerah Liu Zi. Mereka ingin menyiksaku agar aku terpaksa mengaku. Hakim daerah ini, apakah dia benar-benar ingin memaksanya mengaku lewat siksaan? Bagaimana bisa begitu kejam? Apa kalian semua belum makan? Pukul lebih kuat. Pejabat keparat kau. Aku pasti akan melaporkanmu kepada hakim prefektur. Aku tidak percaya kau bisa berbuat sewenang-wenang sesuka hatimu. Pasang alat jepit penyiksa. Cih, pejabat keparat, rasakan pembalasan dari nyonyamu ini. Masih berani memaki. Aku ini pejabat. Jepit dia. Jepit. Aar. Cih. Sekarang, rasakan sendiri perihnya alat penjepit ini, Tuan. Lihat apa? Cepat jepit. Baik, Tuan. Aduh. Kenapa tangannya tidak kesakitan?
Malah aku yang kesakitan setengah mati. Langit punya mata. Biarkan pejabat korup ini menerima batunya. Akulah penguasa di tempat ini. Ambilkan goloknya sekarang. Aku akan memenggal kepalamu di tempat, perempuan sialan. Gawat. Aku terlalu banyak menggunakan sihir. Energi sihirku sudah habis. Cepat. Ibu. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Ayah. Pria inilah orangnya. Sungguh lancang rakyat jelata ini. Kenapa tidak segera berlutut di hadapanku? Jika aku sampai berlutut, takutnya kau tidak akan sanggup menanggungnya. Kalian semua ini, benar-benar ingin memberontak ya? Ah, tangkap mereka semua. Astaga. Bagaimana mungkin bisa begini? Siapa yang berani menyentuhku? Akan kuhukum penggal seluruh keluarganya. Tuan. Pria ini. Beraninya di ruang pengadilan ini. Sombong sekali dia. Mentang-mentang punya sedikit ilmu bela diri. Dia memaksa menikahi menantuku. Menghasut menantuku. Dan bahkan mencoba membunuhku. Dia benar-benar sangat keji. Mohon, Tuan, tegakkan keadilan untukku. Saya mohon, Tuan, berikan keadilan untuk saya. Aku menikah dengannya atas kemauanku sendiri. Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku tidak pernah berniat membunuhmu. Justru kalian yang berkali-kali menindas dan memaksaku. Sekarang malah bersekongkol dengan pejabat jahanam ini. Untuk memaksaku mengaku dengan siksaan. Kalianlah yang sebenarnya tidak bisa diampuni. Kurang ajar sekali kau, rakyat jelata. Kau bersekongkol dengan laki-laki ini untuk membunuh ibu mertuamu sendiri. Bahkan berani memfitnahku. Sungguh kejahatan yang tidak bisa diampuni. Tangkap mereka berdua. Liu Zi. Kau mengadili perkara ini hanya mendengar pernyataan sepihak, tanpa melihat bukti sama sekali. Sikap kalian yang sombong dan kurang ajar, serta niat busuk kalian, sudah sangat jelas. Bukti apa lagi yang diperlukan? Caramu mengadili perkara seperti ini, sama saja dengan mempermainkan nyawa manusia. Apa bedanya? Jika masalah ini dilaporkan kepada gubernur, kau tidak akan bisa menjadi pejabat lagi, dan bahkan akan dijebloskan ke dalam penjara. HMPH. Rakyat jelata yang bodoh. Aku ini bekerja untuk Guru Agung Negara, jangankan gubernur. Bahkan Menteri Kehakiman sekalipun, tidak akan berani menyentuhku. Menteri Hukum memang tidak berani menyentuhmu. Tapi, bagaimana jika aku justru bersikeras menindakmu? Memangnya kau pikir kau bisa seenaknya menindakku? Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Aku adalah Pangeran Zenan. Siapapun yang berani bergerak, mati. Pangeran Zenan. Ya ampun. Yang mulia, ternyata Anda benar-benar yang mulia. Yang mulia, ampuni hamba, yang mulia, mata hamba benar-benar buta, hingga berani menyinggung yang mulia. Tolong pertimbangkan, bahwa orang yang tidak tahu tidaklah bersalah. Ampunilah hamba yang hina ini. Yang mulia, Liu Zi, jika kau tidak sengaja menyinggungku, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi, kau menerima suap, memutarbalikkan kebenaran, mempermainkan nyawa manusia, bahkan menculik anak-anak untuk guru negara. Kejahatanmu sungguh tak terampuni. Seret dia keluar, eksekusi mati setelah musim gugur. Yang mulia, jangan. Ampuni hamba, yang mulia. Ampuni hamba, yang mulia. Yang mulia, ampuni hamba, ampuni hamba, ampuni hamba. Sedangkan kalian begitu licik dan kejam, serakah, dan tidak punya hati nurani. Tidak berulang kali, menindas janda dan anak yatim. Demi uang, kalian tega menjual cucu perempuan sendiri. Bahkan harimau yang buas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Kalian bahkan lebih buruk daripada binatang. Kalian akan diasingkan sejauh 3.000 li, dan seumur hidup dilarang melewati perbatasan. Pengawal, yang mulia, pangeran. Ah, yang mulia. Mohon ampuni kami, yang mulia. Jalan. Kamu hebat sekali. Tang Bao. Dia adalah Pangeran Zenan. San Yang.
Aku tidak bermaksud menyembunyikan identitasku. Hanya saja, aku benar-benar memiliki alasan mendesak yang tak bisa dihindari. Sekarang semua masalah sudah selesai. Aku harus kembali ke ibu kota. Selama beberapa waktu ini, jika hamba telah banyak menyinggung Anda, mohon Pangeran sudi memaafkan kesalahan hamba. San Yang, tidak perlu seformal ini. Kamulah yang telah banyak menolongku. Kelak, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Tidak perlu. Pangeran baru saja menyelamatkan nyawa hamba. San Yang. Pangeran, apa ada perintah lain? Tentang pertunangan kita. Hamba tahu. Itu semua hanya bagian dari rencana darurat. Tentu saja tidak dianggap sah. Kekuatan penasihat agung sangatlah besar. Perjalanan ke ibu kota kali ini taruhannya adalah nyawa. Jika aku gagal menjatuhkan penasihat agung, hal itu justru hanya akan menyeret mereka ke dalam bahaya. San Yang, jaga dirimu baik-baik. Jika kelak Sue Chen berhasil, aku pasti akan kembali, menepati janji. Ibu, kalau kita tidak menolong ayah, dalam 10 hari, ayah akan mati. Apa katamu? Sejak anak ini pingsan karena kelaparan lalu tersadar, memang banyak keajaiban yang terjadi padanya. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Yang mulia, bolehkah hamba ikut dengan yang mulia ke ibu kota? Untuk apa San Yang pergi ke ibu kota? Kami ingin pergi ke ibu kota untuk melihat dunia luar. Dabao dan Erbao juga ingin ikut pergi. Baiklah. Ayah akan membawa kalian ke ibu kota untuk melihat dunia luar. Ayo. Yang mulia, apa yang sedang mengganggu pikiran Anda? Bukan apa-apa. Lalu, kenapa menghela napas seberat itu? Katakan saja padaku, barangkali aku bisa membantu. Baiklah. Penasihat agung memanfaatkan anak-anak untuk meracik ramuan keabadian. Dia telah mencelakai banyak sekali nyawa. Meskipun aku sudah menangkap Liu Ziyi sebagai saksi kunci, tapi pengaruh penasihat agung itu sangat kuat. Lagi pula, dia selalu bertindak sangat waspada dan hati-hati. Terlebih lagi, Kaisar sangat mempercayainya. Aku benar-benar tidak punya keyakinan penuh untuk bisa menjatuhkannya. Aku punya cara. Bagaimana kalau kalian? Mana boleh begitu, Tang Bao bicara sembarangan lagi. Tang Bao bilang apa tadi? Cuma celotehan anak kecil. Tang Bao tidak asal bicara, kok. Aku memikirkan sebuah. Memangnya apa yang dipikirkan Tang Bao? Ide yang sangat bagus. Katakan saja kalau ayah dan ibu akan menikah dan mengadakan pesta pernikahan. Lalu kita undang kaisar dan penasihat agung ke pesta pernikahan. Penasihat agung pasti akan lengah. Dengan begitu, menangkapnya akan jauh lebih mudah. Setelah itu, kita tinggal mengungkapkannya kepada kaisar tentang rencana jahat penasihat agung. Dia pasti tidak akan bisa lolos. Tang Bao cuma asal bicara. Jangan dimasukkan ke dalam hati, ya. Tapi menurutku, rencana Tang Bao, ide yang satu ini memang sangat bagus. Tang Bao hebat sekali bisa memikirkan cara sehebat ini. Mana bisa begitu? Pangeran berpura-pura menikah denganku, dan bahkan mengundang Yang Mulia untuk hadir. Ini sama saja dengan membohongi kaisar, kejahatan yang sangat besar. Jika Yang Mulia murka dan menghukum kita. Kalau begitu, kita menikah sungguhan saja. Dengan begitu, bukankah Yang Mulia tidak akan punya alasan lagi untuk menghukum kita? Kak, kamu bicara apa? Atau, apakah di dalam hati istriku sudah ada orang lain? Bukan begitu. Kalau begitu,
demi anak-anak di seluruh negeri, agar mereka tidak jatuh ke tangan kejam penasihat agung. Kuharap istriku bersedia berkorban demi kebaikan bersama. Bagaimana mungkin Sue Chen menikahi seorang wanita desa biasa? Aku tidak setuju. Lancang. Pernikahan Sue Chen, sejak kapan giliranmu yang mengaturnya? Bibi Ibu Suri. Kaisar, meskipun Fei Yan bersikap kurang ajar, tapi apa yang dikatakannya ada benarnya juga. Sue Chen adalah pilar penting kerajaan kita. Bagaimana bisa dia menikah dengan wanita desa yang tidak tahu apa-apa? Terlebih lagi, dia hanyalah seorang janda. Ibu Suri, tapi bagaimanapun juga ini adalah urusan pribadi Sue Chen. Dia adalah Raja Zenan yang berjasa bagi istana. Ini bukan sekadar urusan pribadi. Namun masalah pernikahan, bukankah sudah menjadi kodrat manusia? Bahkan hamba pun tidak pantas melarangnya. Kalau begitu, panggil Sue Chen. Dan wanita yang bernama Liu Sanyang itu, kehadapanku sekarang juga. Aku ingin melihat sendiri. Bagaimana seorang gadis desa bisa memikat hati Raja Zenan? Kudengar Guru Agung sedang meracik pil keabadian. Ini adalah batu sinabar 1000 tahun yang kukumpulkan. Silakan diterima, Guru Agung. Hamba penasaran, perintah apa yang ingin Tuan Putri berikan? Kesaktian Guru Agung sungguh luar biasa. Meracik obat, feng shui, ramalan wajah, hingga astrologi. Semuanya sangat Anda kuasai. Nanti, mohon bantuan Anda untuk menerawang. Apakah Liu Sanyang dan Raja Zenan memang benar-benar serasi atau tidak? Raja Zenan adalah pilar penting negara. Pernikahan agung bukanlah hal yang bisa dipermainkan. Memang seharusnya demikian. Sue Chen, apakah ini calon permaisuri yang kamu pilih? Benar sekali, Ibu Suri. Maju 2 langkah, biar kulihat dirimu. Hamba, rakyat jelata Liu Sanyang, menghadap Ibu Suri dan Yang Mulia Kaisar. Tak disangka, seorang wanita desa Ternyata memiliki paras secantik bidadari. Jika hanya melihat wajahnya, dia jauh lebih menawan daripada keponakanku. Memang tidak buruk. Bibi Ibu Suri. Sue Chen, kamu adalah Raja Zenan. Dia hanyalah rakyat jelata, sama sekali tidak pantas untukmu. Menjawab Yang Mulia Ibu Suri, Yang Mulia Kaisar, meskipun Sanyang terlahir dari kalangan biasa, dia adalah sosok yang cantik dan sangat cerdas, berbudi luhur serta berakhlak mulia. Terlebih lagi, dia pernah menyelamatkan nyawa saya. Karena itulah kami saling mencintai. Dan saya ingin bersamanya seumur hidup saya. Ibu Suri, Yang Mulia, wanita ini terlahir membawa kesialan. Garis keberuntungannya sangatlah tipis. Dia ditakdirkan membawa petaka bagi suami dan anaknya. Raja Zenan sama sekali tidak boleh menikahinya. Pendeta Agung, apa yang baru saja Anda katakan? Saya sudah membaca garis wajah wanita ini. Matanya licik bagai lebah dan kepalanya menyerupai serigala. Hidungnya pun setajam pisau. Menikahinya hanya akan mendatangkan malapetaka tiada henti. Terlebih lagi, garis takdir kelahirannya dengan garis takdir Raja Zenan memang ditakdirkan saling berbenturan. Mereka benar-benar tidak boleh disatukan dalam pernikahan. Pendeta Agung, apakah semua yang Anda katakan itu benar? Saya tidak akan pernah berani membohongi Ibu Suri. Yang Mulia, Pendeta Agung. Saya ini hanyalah orang kasar yang terbiasa bertempur di medan perang. Jadi saya tidak akan mempercayai ramalan kosong seperti ini. Jika Raja Zenan tetap bersikeras untuk menikahi wanita ini, saya khawatir Anda akan menemui ajal dengan tragis. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Jika saya memang harus mati, maka itu berarti memang sudah menjadi suratan takdir bahwa saya harus melewati cobaan ini. Bagaimana mungkin hal itu disalahkan kepada seorang wanita? Kemampuan ramalan Pendeta Agung memang luar biasa. Karena Pendeta Agung sudah berkata demikian, maka tunggu dulu. Setelah dia bicara sepanjang itu, sekarang giliran saya yang ingin berbicara. Anak ini sebenarnya adalah... Ampun, Yang Mulia Kaisar. Dia adalah putri hamba, Tang Bao. Apa
Bagaimana mungkin kau ternyata sudah punya anak? Kalau begitu, kau semakin tidak pantas bersanding dengan Sue Chen. Ayah dan ibuku adalah jodoh sejati. Ramalanmu itu salah besar. Bocah ingusan yang bodoh, berani sekali kau bicara tentang takdir langit. Justru kakek tua yang tidak tahu apa-apa soal takdir. Aku sendiri yang meramalnya. Ayah dan ibuku ditakdirkan untuk hidup mulia dan kaya raya. Jika mereka berdua menikah, semua petaka akan berubah menjadi keberuntungan, dan mereka akan hidup bergelimang kemakmuran. Hanya seorang bocah, beraninya mengacau di hadapan Ibu Suri dan Yang Mulia, serta bertingkah sesuka hatinya, bahkan lancang meragukan sang guru agung, Liu Sanniang. Begitukah caramu mendidik anak? Wanita rendahan sepertimu tidak akan pernah pantas menginjakkan kaki di kediaman Pangeran Zenan. Yang Mulia Kaisar, Ibu Suri. Meskipun Tang Bao masih sangat kecil, tapi dia memang memiliki kemampuan ramal yang luar biasa. Selama kami menghadapi berbagai mara bahaya di desa, Tang Bao lah yang selalu menyelamatkan kami. Aku mau menantang kakek bertanding. Mari kita buktikan, ramalan siapa yang paling jitu. Tang Bao. Beliau adalah guru agung. Jangan lancang, Ibu. Aku ingin memberi pelajaran pada pendeta tua yang suka membual itu. Hahaha. Bagaimana caramu ingin bertanding denganku? Tapi jika kau kalah, aku sendiri yang akan menjerat kalian berdua, ibu dan anak, atas tuduhan membohongi Ibu Suri, yang merupakan kejahatan besar. Kalian berdua, ibu dan anak, akan dihukum pancung. Tentu saja harus ditanyakan. Guru Agung, Anda yang begitu suci dan bijaksana, untuk apa berdebat dengan anak kecil? Tang Bao, jangan berulah. Bagaimana jika aku menang? Dasar bocah liar dari desa. Kau pikir kau bisa mengalahkan guru agung? Jika kau menang, kau boleh meminta apapun yang kau mau. Jika aku menang, Anda tidak boleh lagi menghalangi pernikahan ayah dan ibuku, dan harus secara khusus mengirimkan hadiah yang besar. Lalu, bagaimana kau ingin bertanding? Kita tandingkan apa saja yang menjadi keahlian Anda. Kalau begitu, mari kita ramal fenomena langit pada jam berikutnya. Baiklah. Hanya pura-pura sok tahu, anak kecil saja berani sesombong ini. Kau dan ibumu akan segera mati. Tuan Putri, harap jaga ucapan Anda. Aku sudah meramalnya. Pada jam berikutnya, pasti akan turun petir suci dari langit untuk membasmi para siluman. Aku juga sudah meramalnya. Pada jam berikutnya, akan terjadi gerhana matahari. Para siluman akan muncul ke dunia dan membawa petaka bagi dunia manusia. Bocah bodoh yang tidak tahu apa-apa, berani sekali menghinaku. Guru Agung, mohon redakan amarah Anda. Bagaimana Anda bisa tahu kalau yang dimaksud Tang Bao itu adalah Anda? HMPH, sudahlah. Karena kalian berdua sudah membuat ramalan masing-masing, mari kita tunggu saja hasilnya. Ibu Suri, pelan-pelan saja. Baiklah. Cuaca sedang secerah ini, apa mungkin akan ada petir? Tuan Putri, harap tunggu sebentar saja. Bocah ingusan, fenomena anjing langit memakan matahari ini hanya bisa dilihat sekali dalam 10 tahun. Matahari sedang terik-teriknya begini. Memangnya dari mana datangnya anjing langit yang mau memakannya? Bagaimana kalau kamu saja yang mengutus satu ke sana? Idemu boleh juga. Cih, ajal sudah di depan mata pun masih tidak sadar. Langit sudah tertutup awan mendung pekat begini. Mungkinkah petir langit benar-benar akan turun ke bumi? Benar sekali. Petir langitnya sudah datang. Kau dasar wanita tidak tahu diri, hanya ingin mengincar kekuasaan dan kekayaan, agar bisa menikah dan masuk ke kediaman Raja Zenan. Coba berkaca dulu, lihat seperti apa kelakuanmu. Memangnya kamu punya nasib seberuntung itu? Tuan Putri, jika Anda bersikap tidak sopan lagi kepada Sanniang, aku tidak akan segan-segan lagi kepada Anda. Kak Sue Chen, jangan sampai kakak dibodohi oleh si Zhao. Jangan sampai tertipu olehnya. Petir langit sudah datang. Petir langit turun membasmi iblis. Petir langit turun, membasmi iblis. Petir langit turun membasmi iblis. Mana petirnya? Tunggu sebentar lagi, petir langit pasti akan datang. Kenapa mantraku tidak berfungsi?
Cepat atau lambat petir langit pasti akan datang dan menyambar bocah sepertimu. Mana fenomena anjing langit memakan matahari yang kamu katakan tadi? Bahkan tidak ada matahari sama sekali. Cih, makan mataharinya. Itu cuma anjing peliharaan Ibu Suri. Jangan-jangan kamu sudah gila karena ketakutan. Anjing langitmu salah mencari tempat. Dia harus pergi ke langit baru bisa makan matahari. Ini. Ini benar-benar anjing langit memakan matahari. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki kekuatan ajaib? Penasihat Agung, apalagi yang ingin kau katakan? Dia pasti anak ajaib yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Jika kita menangkapnya untuk membuat ramuan keabadian, ramuan itu pasti akan berhasil dibuat. Hahaha. Memang sudah kehendak langit. Penasihat Agung. Karena sudah seperti ini, kehendak langit tidak boleh dilanggar. Maka hari ini, aku menganugerahkan pernikahan kepada Raja Zenan dengan Liu Sanyang. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat. Silakan masuk. Ibu, cantik sekali. Ayah sampai bengong melihatnya. Matamu jeli sekali. Setelah hari ini, kita resmi menjadi suami istri. Salep luka bakar, manisan Tang Hulu. Tuan, manisan, silakan dicoba. Tang Hulu. Pergilah ke kediaman Raja Zenan, lakukan segala cara, kita harus membawa anak itu keluar dari sana. Tapi itu tidak akan mudah. Dia pasti selalu bersama Liu Sanyang. Bawalah beberapa orang, lalu bawa dia keluar secara diam-diam. Ramuan keabadian, berhasil atau tidaknya ramuan itu dibuat, kuncinya ada pada anak itu. Bagaimana jika Liu Sanyang membuat kekacauan? Bunuh saja dia, murid mengerti. Kehormatan besar atas kedatangan Guru Agung. Maafkan saya tidak menyambut Anda dari jauh. Selamat, Pangeran. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Mohon jangan meremehkannya. Kali ini kau tidak akan mengacaukan urusan rumah tangga kami, kan, Pangeran? Anda pasti bercanda. Tentu saja tidak. Silakan. Siapa kalian? Ikut kami. Aku akan berteriak. Berteriak sekali lagi akan kubunuh ibumu. Kalian mau membawaku kemana? Membawamu ke surga untuk menikmati kebahagiaan. Waktu yang baik kan belum tiba. Su Echen sangat tidak sabar, sampai-sampai langsung menyalakan kembang api. Yang Mulia, hamba memiliki sebuah pertunjukan yang ingin hamba persembahkan untuk Yang Mulia tonton. Oh, pertunjukan apa? Yang Mulia akan mengetahuinya setelah menontonnya. Silakan ikuti hamba.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia adalah murid Guru Agung. Kita harus menanyakan hal ini kepada Guru Agung, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Biarkan kami pergi, atau akan kubunuh dia. Hei, kalau begitu, lakukan saja. Kurang ajar kau, Xiao Suechen. Bahkan istri dan anakmu sendiri, tidak kau pedulikan lagi. Sebelum kau mengancam orang lain. Lihat dulu siapa orang yang sebenarnya kau culik. Tangkap mereka semua. Suechen. Apa yang sebenarnya ingin kau perlihatkan pada aku? Sebenarnya pertunjukan drama apa ini? Yang mulia, hamba memiliki laporan penting untuk diajukan. Hamba ingin mendakwa Guru Agung atas tuduhan memperalat anak-anak demi membuat ramuan keabadian, serta telah mencelakai anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Hamba memohon agar Yang Mulia segera menghukum mati dirinya. Apa katamu? Ini. Pangeran Zenan, apa bukti yang kamu miliki? Kepala daerah Liu Zi dan muridmu, Li Qingfeng, mereka berdua adalah saksi matanya. Kami juga telah menggeledah beberapa kuil Tao, dan semua bukti serta saksi telah berhasil dikumpulkan. Tidak tahu malu, kamu menikahi seorang wanita desa, hanya demi menyelidiki diriku. Demi keabadianmu sendiri, berapa banyak anak yang telah kamu korbankan? Berapa banyak keluarga tak berdosa yang telah kamu hancurkan? Masih berani-beraninya menuduh orang lain tidak tahu malu. Hari ini adalah hari pembalasan bagi semua kejahatanmu. Menyerahlah dengan patuh sekarang juga. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhku. Baiklah, karena kamu sangat menyukai petir, akan kubuat kamu merasakannya sampai puas. Inilah sambaran petir langit yang akan memusnahkan iblis jahat. Suechen. Sekarang aku mempercayainya. Tang Bao ini benar-benar seorang anak ajaib. Prajurit, jebloskan Guru Agung ke dalam penjara kekaisaran. Besok siang, tepat pukul 12:45, eksekusi dia di depan umum. Yang Mulia sangat bijaksana. Suechen, berdirilah. Sekarang, berkat dirimu, aku akhirnya bisa mengetahui topeng asli dari Guru Agung. Hanya saja, sungguh disayangkan pesta pernikahan yang begitu indah ini. Semuanya jadi kacau gara-gara dia. Siapa yang bilang pesta pernikahan ibuku sudah berantakan? Pesta pernikahannya justru baru saja dimulai. Ini rumahku. Aku melihat Tuan terluka dan pingsan di tepi sungai. Jadi aku menyelamatkanmu dan membawamu pulang. Kebaikan besar Nona karena telah menyelamatkan nyawaku. Pasti akan kubalas suatu hari nanti. Jangan. Tuan. Tolong jangan berkelahi lagi. Baiklah, baiklah, baiklah aku umumkan. Pesta pernikahan dilanjutkan. Bagus, bagus, bagus. Semoga langgeng sampai akhir hayat. Luar biasa. Selamat, selamat. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Bagus, bagus, bagus.